Baik, para peserta diskusi online pada pagi hari ini, berikutnya kita akan membahas tentang penentuan jenis kelamin khunsa. Pertama, dari perspektif hukum Islam. Memang ada banyak pendapat para ulama, tetapi secara garis besarnya itu sama dalam menentukan jenis kelamin khunsa, di mana mengacu kepada apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ada sahabat yang lain mengadu kepada Ali bin Abi Thalib akan membagi waris, tetapi anaknya tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan, atau disebut dengan khunsa tadi, sehingga meminta fatwa kepada Ali bin Abi Thalib bagaimana Ali ini menentukan laki-laki atau perempuan terkait dengan pembagian waris. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban bahwa bagilah waris sebagaimana keluar air kecilnya atau kencingnya bagaimana. Maka mengacu dari apa yang dilakukan Ali ini, kemudian para ulama menentukan bahwa cara menentukan jenis kelamin, apakah dia laki-laki atau perempuan, ini menggunakan atau melihat cara buang air kecil. Ini memang pada saat itu dunia kedokteran belum sepesat majunya seperti hari ini. Teknologi di bidang medis, penemuan kromosom juga belum, sehingga yang memungkinkan pada saat itu memang melalui cara buang air kecil. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib kemudian diikuti oleh para ulama. Menentukan jenis kelamin, apakah dia laki-laki atau perempuan seorang khunsa, dilihat cara buang air kecilnya. Kalau buang air kecilnya dari alat kelamin laki-laki, dia dihukumi sebagai seorang laki-laki. Kalau buang air kecilnya dari alat kelamin perempuan, maka kemudian dia dihukumi sebagai seorang perempuan. Pertanyaannya, lah kalau keluarnya bareng bagaimana? Nah, ini kan problem. Maka kemudian Imam Suyuti mengatakan kalau keluarnya bareng, kemudian dilihat yang terakhir habisnya air kecilnya tadi, buang air kecilnya atau air kencingnya tadi, mana yang paling terakhir. Nah, itulah nanti ditentukan laki-laki atau perempuan. Nah, kalau ternyata bareng juga, nah, ada ulama lain diantaranya misalnya Ibnu Qudamah juga mengatakan dilihat cara atau banyaknya, apakah banyak yang mengeluarkan laki-laki, alat kelamin laki-laki atau perempuan, dan disitulah menentukan laki-laki atau perempuannya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini juga masih sulit menentukan apakah dia laki-laki ataukah perempuan, bagaimana kemudian hukum Islam menentukan? Maka ditunggu, belum ditentukan dulu laki-laki atau perempuan, ditunggu dulu. Ditunggu bagaimana? Melihat ciri-ciri fisik perkembangannya. Apakah nanti perkembangannya, ciri-ciri fisiknya akan mengarah kepada laki-laki atau kepada perempuan? Nah, disitulah akan ditentukan dia sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Ketika sudah ditentukan laki-laki atau perempuan, tentu berimplikasi kepada cara ibadahnya tadi, kan begitu. Itu dari sisi hukum Islam. Sedangkan dari sisi kedokteran atau medis, cara menentukan jenis kelamin khunsa atau disorders of sexual development, tentu ini dengan pendekatan empiris. Akan dilakukan diagnosa awal, hasil daripada diagnosa itu tentu akan menentukan langkah berikutnya, tetapi juga akan mempertimbangkan susunan kromosom, apakah dia XX atau XY. Kemudian dalam dunia kedokteran akan mempertimbangkan jenis gonad,
apakah dia ovarium ataukah testis. Kemudian dipertimbangkan morfologi genitalia interna, morfologi genitalia eksterna, bagaimana jenis eksternalnya bagaimana, internalnya bagaimana. Ini juga menjadi pertimbangan di dalam medis. Hormon reproduksinya bagaimana, kemudian pasien DSD, disorders of sexual of development-nya bagaimana. Kemudian juga akan dilihat keterangan daripada orang tua. Itu cara menentukan laki-laki atau perempuan dari perspektif medis. Nah, oleh karena itu para peserta diskusi online pada pagi hari ini menentukan jenis kelamin khuntha atau disorders of sexual development ini dalam dunia fikih ini perlu ada pembaharuan, di mana kalau kita mengacu pada kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal, bahwa hukum itu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, berubah karena waktu dan keadaan, karena teknologi kedokteran, teknologi medis dan seterusnya. Oleh karena itu penentuan jenis kelamin khunsha ini sudah tidak lagi dengan cara buang air kecil, tetapi harus melibatkan tim medis dalam menentukan jenis kelamin khunsha ini. Maka kalau maqasidus syariah, dalam kajian maqasidus syariah nanti lebih lengkapnya akan dibahas oleh Bapak Dr. Holilur Rahman MHI, pendekatan oleh Yazid Audah dengan teori sistemnya. Maka di dalamnya ada interdisipliner, artinya bahwa untuk menentukan hukum, problem hukum mau tidak mau harus melibatkan pakar ahlinya di bidang ekonomi dan juga di bidang kedokteran dan di bidang lain. Kalau istilah dalam ijtihad, ijtihadnya bukan intiqai tetapi ijtihad jama'i, di mana ijtihad dilakukan bersama-sama oleh pakar. Karena menentukan mencari mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik itu susah, maka saat ini yang memungkinkan adalah ijtihad jama'i, melakukan ijtihad bersama-sama dengan ahli. Bagaimana contohnya? Bagaimana kemudian menentukan halal haramnya sebuah produk obat kalau tidak melibatkan ahli farmasi? Maka mau tidak mau ahli hukum Islam menentukan halal haram sebuah produk harus melibatkan tim medis atau ahli farmasi. Begitupun dalam menentukan jenis kelamin khuntha ini. Mau tidak mau menentukan jenis kelamin khuntha ini harus melibatkan ahli, ya, yakni di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran akan mendiagnosa dan memberi penjelasan secara medis, maka kemudian ahli hukum Islam itu nanti akan menentukan bagaimana dari perspektif hukum Islamnya. Oleh karena itu untuk sementara saya kira penyampaian saya cukup sampai di sini. Barangkali ada masukan ataupun ada tambahan data, tambahan keilmuan, tentu saya sangat senang sekali.